Dari awal penciptaan manusia, dinyatakan bahwa rancangan Tuhan untuk kita adalah yang terbaik. Dalam firman Tuhan dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan karena kasih Tuhan itulah kita ada di tempat ini saat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He coming back, what glory that will be, wonderful His love for me. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, hidup kekal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Tetapi kadang manusia lalai akan rancangan yang terbaik dari Tuhan. Dan terkadang manusia lupa bahwa Tuhan yang berkuasa itu selalu menyertai setiap kita. Hal itulah yang membuat setiap kita merasa lelah menghadapi dunia ini. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban
ku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Tetapi ingat janji Tuhan, segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meskipun Kau belum, kan tetap menyembah-Mu. Imanku memegang janji, ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Kau terlalu baik dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu yang dahsyat, luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Blessed assurance, Jesus is mine, and oh what a foretaste of glory divine.
hero salvation, purchase of God, born of His Spirit, was in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, amin, memuji Yesus selamanya. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. Saya ingin bilang begini buat kita semua. Menjadi kesayangan adalah sesuatu yang spesial, bahkan sangat istimewa. Manusia diciptakan dari debu tanah, kemudian diberi kehidupan, sehingga menjadi spesial di mata Tuhan. Makanya saya mau bilang buat kita semua, bahwa saudara sangat berharga di mata Tuhan. Alkitab katakan, ketika Dia menjadikan segala sesuatu, terakhir Dia menjadikan manusia, dan Tuhan bilang sungguh amat baik. Ketika Tuhan ciptakan
sebelumnya, maka dia cuma melihat, dan dia katakan semuanya baik, semuanya baik. Tetapi untuk manusia, Alkitab katakan sungguh amat baik. Itu berarti manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa, yang paling spesial dibanding dengan ciptaannya yang lain. Dan saking spesialnya saudara dan saya di mata Tuhan, maka dia rela memberikan hidupnya, menebus kita, mati di atas kayu salib. Sehingga dia melayakkan kita untuk memanggilnya Aba, ya Bapa. Aba adalah sebuah kata dari bahasa Aram yang menunjukkan keintiman seorang anak dengan bapanya. Kalau saudara ke Israel atau ke tanah Palestina, saudara akan banyak temukan ada anak-anak yang memanggil bapanya dengan sebutan Aba. Itu menunjukkan kedekatan, keintiman seorang anak dengan ayahnya. Saudara dengar, kita diberi penghargaan oleh Tuhan untuk memanggil dia Aba, ya Bapa. Karena Tuhan ingin supaya kita pun anak-anak intim dengan dia sebagai Bapa yang baik. Saudara, iblis berusaha untuk membunuh karakter Bapa di mata kita. Dengan cara memanipulasi pikiran kita. Pada saat kita ada dalam masalah, pada saat kita berada dalam sebuah tekanan, iblis memanipulasi pikiran kita. Sehingga kita berpikir, kalau Bapa kita baik, kenapa dia izinkan kita alami masalah yang berat? Kalau Bapa kita itu benar-benar baik, kenapa dia tidak mendengar doa kita? Kenapa seakan-akan dia menutup telinganya dan tidak mendengar seruan kita? Bukankah dia pernah berjanji untuk memberi masa depan yang baik buat kita? Tapi kenapa kita harus alami yang seperti ini? Ada banyak alasan yang ditaruh oleh iblis dalam pikiran kita. Supaya kita menganggap dia adalah Bapa yang jahat. Iblis berusaha untuk mengaburkan penilaian kita tentang Tuhan, tentang Bapa saudara. Padahal faktanya kita adalah kesayangan Bapa surgawi. Saudara adalah kesayangan Bapa di sorga. Engkau spesial, engkau istimewa dalam pandangan Tuhan. Kalau hari ini saudara sedang mengikuti ibadah ini, saudara duduk dengan orang yang ada di samping saudara. Bolehkah saudara bilang kepada mereka, engkau spesial, engkau berharga di mata Tuhan. Saudara spesial, apapun keadaan saudara, engkau spesial, engkau istimewa dalam pandangan Tuhan. Alkitab mencatat, di dalam Tuhan kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah anak. Di dalam Tuhan saudara bukan lagi hamba, tapi saudara adalah anak. Anak punya kedekatan dengan bapanya. Mungkin saudara sebagai orang tua, engkau akan lebih mengerti, engkau akan lebih memahami di saat engkau sudah memiliki seorang anak. Orang tua akan lebih memahami, akan lebih mengerti di saat engkau sudah memiliki seorang anak. Mungkin di saat orang tuanya sedang tidur karena kecapean. Tiba-tiba anaknya mimpi buruk dan dia berteriak memanggil ayahnya. Dia berteriak memanggil papa atau ayah. Saya bilang buat saudara, itu sebuah kata yang cukup untuk membuat ayahnya loncat dari tempat tidur dan berlari mendapatkan anaknya. Seorang ayah tidak perlu menunggu anaknya harus memanggil dengan bahasa yang formal. Seorang ayah tidak perlu menunggu anaknya menyebut satu persatu jabatan atau prestasi yang disandang oleh ayahnya. Cukup dengan kata papa, maka seorang ayah akan berlari mendapatkan anaknya. Saudara sebagai orang tua, engkau akan lebih mengerti akan hal ini. Mungkin engkau sedang tertidur, pulas dan karena capek. Dan anakmu memanggil engkau. Engkau akan melupakan semua apa yang menjadi keletihan di dalam dirimu. Dan engkau akan berlari mendapatkan anakmu. Beberapa hari yang lalu, anak saya telepon saya. Anak saya Gio, kalau dia telepon kami, hanya kalau ada yang urgent, ada yang penting,
Baru dia telepon kami. Yang biasanya kami yang selalu telepon dia. Setiap hari kami telepon, kadang sehari bisa lebih dari 2-3 kali. Tetapi kebiasaan anak saya Gio, kalau dia sudah telepon kami, berarti ada yang urgent. Sehingga kadang saya kalau ada telepon masuk, saya lihat Gio, kadang saya deg-degan. Ada apa ini dia? Tiba-tiba dia telepon saya. Berapa hari yang lalu telepon saya dan saya sedang tidur, kecapean, saya tidur. Saya lihat telepon masuk dan saya lihat Gio telepon saya. Saya langsung bangun dan saya bilang, Gio ada apa? Dia bilang, Pak, mobilnya Gio mogok. Ya, tidak bisa di starter. Saya bilang, Gio ada di mana sekarang? Dia sebutkan ada di satu tempat. Saya tahu itu agak jauh. Satu tempat. Saya bilang, Gio tunggu di sana. Itu berarti aki mobilnya sudah suap. Gio bilang, ini hujan keras. Saya bilang, tunggu di sana. Papa akan cari tukang jual aki yang mau antar Gio sampai di sana. Saya coba cari satu persatu dan saya temukan ada toko yang bisa mengantar aki sekalipun dia harus hujan-hujan. Saya bilang, Gio tunggu di sana. Saya cuma pengen bilang buat saudara, sekalipun engkau orang tua, engkau sibuk, engkau kecapean, tetapi dengan satu kata anakmu panggil engkau ayah atau papa, saat itu engkau akan datang, berlari dan engkau akan mendapatkannya. Kenapa? Karena ada sebuah hubungan yang erat antara seorang anak dengan bapaknya. Sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Alkitab tidak mencatat sudah berapa lama anak bungsu itu meninggalkan ayahnya. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Alkitab tidak mencatatnya. Tetapi Alkitab mencatat setiap hari ayahnya selalu ada di depan pintu rumahnya. Sambil berharap suatu saat anaknya akan pulang ke rumah dan mendapatkan ayahnya. Saudara bisa bayangkan setiap hari ayahnya harus buka pintu. Mungkin setengah hari itu dia akan selalu duduk dengan pandangan yang kosong. Dia akan selalu melihat kalau anaknya pulang. Dan itu berlangsung cukup lama. Tadi saya bilang Alkitab tidak mencatat berapa lama. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Anaknya tinggalkan ayahnya. Selama itu juga ayahnya ada di depan pintu rumahnya. Menunggu kalau anaknya datang. Saudara, betapa berharganya kita di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Makanya saya bilang, tidak ada kasih yang melebihi kasih seorang bapa terhadap anaknya. Sadarkah saudara bahwa Bapa kita di sorga melakukan jauh lebih baik dari seorang bapa di dunia ini. Alkitab katakan, kalau bapa di dunia ini saja tahu beri yang terbaik untuk anaknya, apatah lagi Bapamu yang ada di sorga. Mungkin engkau melihat ada seorang ayah, seorang bapa yang baik di dunia ini. Alkitab bilang lebih daripada seorang ayah yang baik. Kita punya Bapa yang sangat baik, yang sangat peduli dengan hidup saudara. Boleh katakan amin? Dia sangat peduli dengan hidupmu. Sebab kita spesial, kita istimewa di dalam pandangan Tuhan. Saudara tidak akan pernah temukan ada seorang anak yang memohon kepada orang tuanya untuk meminta makan. Saudara tidak akan pernah temukan seorang anak akan memohon kepada orang tuanya untuk bilang, boleh gak saya makan? Saudara tidak akan pernah temukan ada seorang anak yang memohon kepada orang tuanya, kepada ibunya, kepada ayahnya. Dan berkata, boleh gak saya masuk di rumah? Saudara tidak akan pernah temukan ada seorang anak berbicara begitu kepada orang tuanya. Kalau ada anak yang bersikap seperti itu tandanya kita harus lapor ke pihak yang berwajib. Sebab ada hubungan yang tidak beres antara seorang anak dengan orang tuanya. Namun sebaliknya, saudara tidak akan temukan ada seorang pembantu yang katakan kepada tuannya, jangan ganggu saya lagi istirahat.
Ketika dia lagi nonton TV, kemudian tuannya menyuruh dia dan dia bilang, minta maaf, jangan ganggu saya lagi istirahat, saya lagi nonton TV. Tidak ada. Seorang pembantu akan meminta izin untuk melakukan sesuatu di dalam ruang. Tetapi seorang anak tidak perlu meminta, memohon seperti itu. Seorang anak tidak perlu merasa sungkan. Seorang anak tidak perlu merasa malu. Kenapa? Karena dia bukan hamba. Kita bukan hamba. Alkitab katakan, kita ini anak dan kita adalah ahli waris. Hamba perlu meminta izin. Tapi anak tidak perlu minta izin. Karena anak adalah ahli waris. Iblis berusaha untuk menjauhkan kita dari kasih Bapa. Iblis berusaha untuk memanipulasi pikiran kita untuk menjauhkan saudara dari kasih Tuhan. Dia berusaha menebar kebohongan. Dia berusaha menebar dengan kata-kata penuduhan. Kata-kata yang memberikan keraguan. Kata-kata yang mencemooh. Tetapi Bapa kita di sorga memberikan sebuah kepastian bahwa kita berharga di matanya. Dan engkau adalah kesayangannya. Mungkin bapamu di dunia ini pernah mengecewakan engkau. Ketika engkau mengikuti ibadah ini, mungkin ada di antara saudara, bapamu pernah mengecewakan engkau. Engkau pernah ditinggalkan. Mungkin ketika engkau masih kecil, ayahmu pernah meninggalkan engkau. Atau mungkin engkau lahir dari keluarga yang hancur. Sehingga gambar dirimu rusak. Karena engkau tidak dapatkan kasih sayang dari bapamu. Tetapi dengar, saat ini Tuhan datang kepadamu sebagai bapamu yang baik. Dia akan membalut hatimu. Dia memberikan pengharapan di dalam hidupmu. Dia akan membangkitkan semangatmu. Sehingga engkau bisa memanggil dia, Aba ya Bapa. Rasakan Tuhan dekat dengan saudara. Rasakan Bapamu yang di sorga sangat dekat dengan hidupmu. Engkau ada di hatinya. Engkau ada di pikirannya. Dan engkau ada di dalam rencana yang baik. Tidak ada kuasa apapun yang bisa merebut engkau dari hati seorang bapa. Engkau sangat berharga dan bernilai di mata Tuhan. Jangan pernah berputus asa. Alkitab bilang sebab masa depan yang baik sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Singa-singa muda boleh merana kelaparan. Tetapi orang yang menantikan Tuhan akan dapatkan kekuatan yang baru. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap punya semangat. Engkau tidak pernah dibiarkan sendiri sama Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berarti di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi engkau. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Tuhan baik. Jamah setiap kami Tuhan. Mereka yang sedang mengikuti ibadah ini. Mungkin ada di antara mereka hatinya terluka. Ada goresan. Pernah dilukai. Bapa yang baik. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya, sembah Tuhan. Rasakan Tuhan baik. Bapa yang baik itu membalut hatimu, memberikan pengharapan di dalam hidupmu. Jamah kami Tuhan, jamah Tuhan. Ada sebuah keintiman antara seorang anak dengan bapaknya. Bukankah kita anak dan dia adalah bapa kita? Bicara apa adanya, panggil namanya, dan dia akan datang untuk memberkati hidupmu, menolong kau, menghapus air matamu, membalut setiap hatimu yang luka, memberikan pengharapan yang teguh di dalam hidupmu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau sangat peduli dengan kami. Kami tahu Tuhan, kami spesial di mata Tuhan. Kami istimewa di mata Tuhan. Kami sangat berharga di mata Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Bapa di dunia ini mungkin bisa kecewakan kami, tetapi Engkau Bapa yang tidak pernah kecewakan kami dan tidak pernah tinggalkan kami. Hamba berhenti berbicara. Roh Kudus, Engkau akan menjamah setiap kami. Dimanapun umat-Mu berada, kami percaya pengharapan selalu ada di dalam Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bersama katakan, amin. Kita
Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku menebus, tentara surga menyanyi terus. Bawa kabar kedatanganmu, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di kandang, dan mengucap syukur, dan mengucap syukur. Sama-sama kita mau katakan, Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, aruh selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. amin. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud.
Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menikmati kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran ini akan tertanam di dalam hati kita semua. Terima kasih juga untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani kita di malam hari ini, dan tim multimedia yang telah menyiapkan materi untuk ibadah kita pada malam hari ini. Pengumuman gereja seperti biasa, setiap hari Selasa diadakan CCF di Citraland. Bagi jemaat yang bertempat tinggal di wilayah Citraland dan sekitarnya, bisa mengikuti ibadah CCF ini setiap jam 7 malam. Dan untuk wilayah Menara Pakuwon maupun wilayah Wiyung dan sekitarnya, Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah CCF setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk lebih jelasnya bisa menghubungi koordinator CCF, yaitu dengan Bapak Santoso maupun Bapak Haryanto. Jangan lupa, besok kita akan mengadakan ibadah Natal secara online yang dimulai jam 7 malam hingga selesai. Untuk hari Jumat besok, Jemaat Bethany MCC Jakarta akan mengadakan CCF setiap jam 8 malam. Dan tim Praise and Worship atau Simfoni CCF diadakan setiap hari Sabtu jam 6:30 malam. Ibadah raya minggu depan tetap diadakan secara online. Bapak Ibu bisa mengikutinya lewat Zoom yang linknya akan dibagikan pada semua jemaat. Kemudian lewat Instagram Bethany MCC Official ataupun lewat channel YouTube di channel My City Church. Ibadah dilaksanakan setiap jam 11 siang hingga selesai. Demikian warta gereja pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah doa malam ini. Kita tutup mata, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Biar Engkau pakai hamba-Mu ini, Kau urapi lagi dengan luar biasa untuk penyampaian kebenaran firman. Tim Praise and Worship dan tim multimedia sudah melayani Engkau dengan segenap hati, Tuhan. Berkatilah akan pelayanan mereka, Tuhan, sehingga berkenan dan berbau harum di hadapan. Berkatilah Tuhan umat-Mu yang sudah setia di malam hari ini, yang sudah mengikuti ibadah malam secara online. Berkatilah Tuhan mereka semua dengan kesehatan. Diberkati dengan ekonomi yang baik dan luar biasa. Diberkati dijauhkan dari segala wabah sakit penyakit. Diberkati setiap keluarga yang sudah mengikuti ibadah malam hari ini. Dijauhkan dari segala bentuk perselisihan. Diberkati dengan setiap keharmonisan. Jika ada saat ini keluarga yang mengalami perselisihan, kami berdoa, kami sehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala perselisihan itu dijauhkan dari setiap keluarga ini. Tuhan menjamah setiap anak-anak dari keluarga yang ada pada malam hari ini, Tuhan. Engkau memberkati mereka juga dengan kesehatan yang prima. Engkau memberkati Tuhan, diberkati dengan pendidikan yang luar biasa. Engkau memberikan anak-anak ini hikmat, kepintaran di dalam menyelesaikan studi mereka. Kami berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu, untuk gereja-Mu, Bethany MCC. Tuhan memakai kami semua, gereja Bethany MCC di Pakuwon Mall ini dengan luar biasa, Tuhan. Engkau pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Engkau akan gunakan, Engkau pakai jemaat-Mu Bethany MCC Pakuwon Mall ini untuk menyampaikan Injil-Mu, kabar baik bagi sekitar kami semua. Perumahan-perumahan yang ada sekitar kami, Geraha Family, Citraland, perumahan Pakuwon, perumahan sekitar Damo Permai, Wiyung, Babatan dan sekitarnya. Tuhan akan memakai gereja-Mu, Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu, Tuhan, yang sudah melayani di Bethany MCC, Tuhan Yesus. Berkatilah mereka saat ini, Tuhan, dengan kesetiaan. Diberkati dengan hikmat-Mu. Diberkati dengan hati yang tulus, yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai-Mu, Tuhan Yesus. Pakai mereka lagi, lebih dalam lagi. Berikanlah kami semangat yang menyala-nyala lagi untuk melayani Engkau, Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Leo. Sekali lagi Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini. Diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan kekuatan dan keteguhan hati. Diberkati dengan tuntunan-Mu sehingga
terus, akan selalu berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Diberkati dengan hikmat, marifat, kebijaksanaan yang luar biasa untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada, untuk menuntaskan, untuk menyelesaikan masa-masa itu dengan sempurna, dengan baik, sesuai kehendak-Mu, Tuhan Yesus. Berkati juga seluruh keluarganya, anak mantu cucu, Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Juga diberkati kesehatan, usaha mereka semua diberkati. Pelayanannya Tuhan pakai dengan luar biasa lagi. Kami berdoa, kami ucap syukur untuk keamanan yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua, dan kesejahteraan bagi kami, Tuhan Yesus, selama Desember menjelang persiapan Natal ini. Kau berikan bangsa kami keamanan, kesejahteraan, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan menjauhkan bangsa kami dari segala perpecahan yang memecah belah akan persatuan bangsa kami ini, Tuhan. Kami sehati umat-Mu berdoa, Tuhan, untuk kesejahteraan bangsa kami Indonesia, Tuhan. Diberkati dengan persatuan, diberkati dengan kedamaian. Setiap pemimpin kami, presiden, menteri, pembantu-pembantunya, Tuhan memberkati mereka dengan hati yang takut akan Engkau. Hati yang sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Hormat akan Engkau ada di dalam hati mereka, Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami, Tuhan, selama Natal maupun sampai tahun baru ini, Tuhan Yesus. Jauhkanlah kami dari segala bentuk teror yang ditujukan kepada kami. Jika ada setiap rancangan teror yang akan dilaksanakan untuk menghancurkan bangsa kami, kami semua berdoa saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rancangan teror itu digagalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan memberikan perlindungan, kesehatan yang prima, hikmat, marifat yang luar biasa untuk hamba-Mu Presiden Jokowi ini, Tuhan. Di dalam menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di bangsa ini. Di dalam memimpin kami semua bangsa Indonesia ini, Tuhan. Berdoa untuk kota kami Surabaya, maupun dimanapun kami tinggal, kami berdoa, Tuhan, kesejahteraan kota kami ini, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan memberkati dan keamanan juga, Tuhan. Tuhan memberkati dan kemakmuran akan kota kami ini, Tuhan Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Sekarang Bapak, Ibu, Saudara semua, pandanglah ke atas, angkatlah kedua tangan Bapak, Ibu, mata dikasih oleh Tuhan. Tuhan mencurahkan berkat sukacita dan damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan dari Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, dan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan berkati bersama-sama kita katakan, amin.